Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Digagahi Makhluk Lelembut. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Siska. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang sudah sertakan di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Astuti Indriani. Keluarga, kerabat, bahkan teman-temanku kerap memanggilku Tuti. Di usiaku yang akan menginjak 20 tahun ini, aku menyandang sebagai mahasiswi jurusan manajemen. Selain itu, aku juga menerima sampingan menjadi asisten MUA. Sebetulnya aku terpaut jauh lebih muda umurnya dengan majikanku. Namun entah mengapa, selama berjalan 3 tahun ini, aku menganggapnya sebagai seorang kakak di hidupku. Tubuh semampai dengan rambut dikuncir kuda itu entah sejak kapan berdiri di sampingku. Aku yang tengah berkutat dengan alat ketik di depanku, kini mendongak. "Ada apa, Mbak Lin?" tanya aku. Lina Aprilia, seorang MUA yang cukup dikenal di daerahku itu, membuka ponselnya. "Hari Rabu, Dut. Kalau nggak diambilkan sayang," ucapnya memelas. Jujur saja kali ini aku tak minat. Ada banyak sekali kegiatan. Entah itu acara kampus, ataupun hanya pekerjaanku yang kini mengambil joki tugas bagi teman-temanku. Lumayan, uangnya bisa aku tabung. "Aku pikir dulu deh, Mbak. Kalau Mbak lagi nggak beruntung, Mbak bisa ajak si Iyul," ucapku sambil memainkan ballpoint di atas meja. "Ya kok gitu sih, Tut? Si Iyul lagi pulang kampung. Ini tuh udah gede loh bayarannya. DP-nya aja nawarin 15 juta. Ucap Mbak Lina. Ia tampak menghela nafas sebelum menarik kursi yang akan diduduki. Mataku membulat sempurna. Tawaran macam apa? Apa yang diriasnya adalah Miss Internasional ataukah anak pejabat? "Yang benar, Mbak. Kok nilai DP-nya sampai segitu?" tanya aku. "Ya justru itu. Kalau kita mau ambil, DP-nya turun sekarang. Jadi gimana?" tanyanya kembali. Bentar. Aku menimang tawarannya terlebih dahulu. "Sorry Mbak, tanya lagi nih. Itu yang didandaninya emang siapa?" tanya aku. "Katanya sih anaknya Mbak Ajeng. Tapi kita kesananya harus tepat malam Rabu, Tut. Lokasinya di kaki Gunung Halu, Deso Kadunggiri," ucap Mbak Lina tanpa antusias dengan penuturannya. Alisku bertaut. "Kenapa harus tepat malam Rabu, Mbak? Bukannya malam Rabu itu malam Sabtu Suro ya, Mbak?" tanya aku. "Loh emang kenapa? Gak apa-apa kan mau malam apa aja? Lagian jangan terlalu percaya sama tahayul, Tut. Kita ini kan udah di Jakarta. Bahkan waktu transmigrasi kamu aja udah mau 17 tahun. Kok masih percaya aja?" ucapnya ketus sambil memainkan ponselnya. Aku terdiam. Butuh beberapa waktu untuk mencerna kalimatnya. "Aku izin dulu deh, Mbak. Nanti malam aku kabarin lagi," ucapku ragu. "Bener ya, Tut. Mbak pulang dulu nih. Bye," ucap Mbak Lina beranjak dari tempat duduknya. Pintu kembali tertutup, menyisakan aku yang kini tak bergeming sedikit pun. Angin di siang itu berembus pelan, menyibakkan sedikit kerudung yang kupakai.
Semoga saja nggak ada apa-apa ya Allah. Ucapku kembali menghadap komputer. Jariku menarik di atas alat ketik. Tapi pikiranku kini masih berkelana, mencari-cari alasan apa yang akan kukatakan pada ibu dan bapak saat aku minta izin nanti. Lembayung senja menggelayut manja di atas sana. Langit sudah mulai temaram. Kini aku bergegas membereskan semua alat belajarku. Aku menghela nafas sesaat. Sebelum akhirnya aku menyambar handuk yang digantung di balik pintu. Aku mengedarkan pandangan. Saat aku menapaki anak tangga terakhir, hanya sunyi yang kudapat. Biasanya aku akan mendapat teriakan heboh adik-adikku saat bermain game PS-nya di lantai bawah. Aku segera melangkahkan kaki menuju kamar mandi di dekat dapur. Langkahku terhenti saat melihat punggung wanita parubaya yang kini sedang setia menggoreng ikan di atas wajan. Ya, itu ibuku. Senyumanku terbit saat melihat kerupuk udang di atas meja, dengan sambal hangat yang baru saja diangkat dari penggorengan. Aku berjinjit lalu mencoelkan kerupuk udang itu pada sambal di sisinya. Udah gede, makanya kok berdiri terus, Indo? Ucap ibuku masih setia dengan kegiatan memasaknya. Ibu tahu aja, iya nih aku duduk. Ucapku sambil menarik kursi. Jangan dibiasain Tondo, gak bagus. Ucap ibu yang kini berbalik sambil membawa piring berisi ikan goreng lezat di atas meja. Iyo bu, iyo. Duh bocah gembul pada kemana toh bu? Tanya aku. Ikut pengajian sama bapak. Ucap ibu yang kini menatap piring. Aku hanya manggut-manggut. Bu, kalau aku nanti ikut Mbak Lina ngerias hari Rabu boleh ndak bu? Tanyaku hati-hati. Ibu tampak bingung, lalu mengalihkan pandangannya padaku. Kamu kan sudah tahu, Nduk. Ucap ibu berubah dingin. Tapi ini bayarannya gede toh bu, bisa bantu ibu buat modal jualan kue lagi. Tuturku. Duh, ibu takut kenapa-napa. Daripada keliengan, mending kamu tadarus Quran, banyakin ibadah toh. Kamu ngerti kan, Duk? Seru ibu tampak khawatir. Iya bu, tapi kata Mbak Lina kita kan udah transmigrasi di waktu yang cukup lama. Jadi kan ndak apa-apa toh bu. Ucapku menyandarkan punggungku di kursi. Pandanganku kosong. Entahlah, kali ini aku sangat bingung. Ibu yang melihatku tanpa menghela nafas. Kalau kamu masih mau berangkat, nanti bicara sama bapak. Ucap ibu mengelus pelan kepalaku. Takut bu, cicitku. Loh gimana toh? Banyak kepengen tapi kok ketakutan. Kalau gitu ya wis, jangan. Katanya sambil terkekeh. Bantuin toh bu, biar diizinin. Rayuku sambil menampikan pupil es. Iya, nanti bu bantu. Wes, mandi dulu sana. Udah bau asem. Ledek ibu padaku. Aku yang mendengarnya hanya mengerucutkan bibir. Kini jam menunjukkan pukul 8 malam. Aku memilih Nujung Rudu. Rasanya seperti sidang depan hakim di Mahkamah Agung saja. Apa kamu kepingin banget pergi, Nduk? Tanya bapak sambil menyeruput kopi tanpa gula yang ibu buatkan beberapa menit yang lalu. Iya pak. Kasihan Mbak Lina gak ada temen. Iyulnya kan lagi pulang kampung. Ucapku menunduk takut. Ya wes, bapak izinkan. Tapi ada syaratnya. Ucap bapak. Apa pak?
Dari hari besok sampai nanti hari Senin, kamu puasa dulu ya Nduk, buat jaga-jaga. Nanti syarat selanjutnya bapak kasih tahu pas mau berangkat. Wes, sekarang istirahat. Jangan lupa sebelum tidur wudhu dulu ya Nduk, ucap bapak kembali. Aku mengangguk semangat. Matur nuwun yo Pak, bapak memang the best, ucapku sambil memeluk bapak sebentar. Iya Nduk, ucapnya kembali. Aku merebahkan tubuhku di atas kasur. Dengan segera tanganku menggapai ponsel di atas nakas. Aku menekan tombol telepon. Halo, gimana Tut? Walah, sabar toh Mbak. Assalamualaikum. Ucapku tergagah. Iya, waalaikumsalam. Aku diizinin Mbak. bener. Iya Mbak. Yes, nanti Mbak kabarin lagi ya. Makasih banyak Tuti cantikku, sayangku. Wah. Aku tergigit geli mendengar ocehan Mbak Lina di seberang sana. Yowes Mbak, aku tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali kutaruh ponselku di atas nakas. Angin berembus, membuat bulu kuduku ikut berdiri. Aku berpikir sejenak. Mungkin karena jendela yang belum kututup. Aku beranjak menutup jendela. Sebelum rapat kututup. Selewat angin berembus lembut membawa bau amis yang menyengat. Rasanya sampai aku ingin muntah. Astagfirullah, bau apa sih ini? Ucapku di keheningan sembari mengimbit hidung dengan satu tanganku. Lalu mengedarkan kembali pandangan pada luar rumah. Aku kembali membuka imbitan tangan hidungku. Tidak bau lagi. Apa itu? Apakah itu bau bangkai tikus? Atau mungkin perasaanku saja. Ucapku lalu dengan segera menutup rapat jendela. Pagi menyambut hari. Diterangi sang surya yang baru saja naik seperempatnya, memberikan kehangatan bagi penduduk bumi. Aku terperanjat saat menyadari sinar mentari menyelusup masuk pada celah ventilasi jendela kamarku. Jam 8? Ujarku sambil mengatur nafas sejenak. Hingga akhirnya terdengar kenop pintu terbuka, menampilkan ibu yang kini menenteng makanan di atas baki. Perawan tidurnya kayak kebo, cibir ibu saat melihatku yang masih mengumpulkan nyawaku. Ibu sih gak bangunin aku tadi subuh, dumelku, seraya beranjak dari ranjang lalu berjalan gontai. Loh, gimana Tondo? Kan kemarin gak minta dibangunin toh, bilangnya lagi dapat. Ucap ibu yang kini sudah duduk di atas ranjang kasur. Aku memperhatikan ibu yang kini mulai mengambil sebuah tas berukuran sedang dari kolong ranjang. Wes, sekarang kamu mandi dulu sana. Lanjut sarapan. Makanannya ibu taruh di atas meja. Ibu bereskan dulu barang yang nanti kamu bawa ya. Ucap ibu. Tangannya lihat menilai beberapa pakaian dari lemari yang akan aku bawa malam ini. Rasanya cepat sekali. Padahal aku rasa baru kemarin aku minta izin bapak. Sebelum itu bapak juga bimbang mengizinkan aku untuk ikut sama Mbak Lina. Pasalnya, kemarin setelah aku buka puasa, aku dapat jadwal bulananku. Sebenarnya aku juga was-was. Kisahkan malam satu suro itu masih lekat di kehidupan kami. Apalagi pepatah yang dikatakan bapak tempo lalu juga sudah turun-temurun dari leluhur kami yang berasal dari Jawa. Bapak memang bukan orang yang kental akan adat masyarakat Jawa. Hanya saja ada beberapa hal yang masih bapak percayai. Aku mandi dulu ya bu, ucapku menyambirkan handuk di sebelah bahuku. Duh, apa ndak dibatalkan saja perginya toh?
Langkahku terhenti saat mendengar penuturan ibu. Memangnya kenapa, Bu? Kan dari kemarin sudah sepakat. Tuturku sedikit menahan kata sepakat. Ibu khawatir, Nduk. Tempat yang akan ditatangi itu kan pelosok daerah Jawa yang masih kental adatnya, Nduk. Opo ndak dipikir-pikir saja dulu, Nduk? Tanya ibu. Aku terdiam, melihat sorot mata ibu yang kini menatapku sendu. Ada rasa yang mengganjal di hatiku. Namun rasa ego untuk ikut merias itu mengalahkan apa kata hatiku. Aku berjalan perlahan, memposisikan diri untuk duduk di samping ibu di atas ranjang. Doakan saja ya, Bu. Insya Allah ndak apa-apa kok. Lagian aku berangkatnya kan ndak sendiri, Bu. Ucapku mengelus pelan pundak ibu. Ibu menghela nafas sesaat. Ya wis, dijaga ya kesehatannya. Jaga diri, Nduk. Ingat, itu wilayah orang lain. Ndak boleh bersikap sembarangan. Baik-baik ya, Nduk. Ingat, hanya 2 hari, tidak lebih loh. Tutur ibu mengulas senyuman getir. Aku terhenyak, menyadari air yang mengenang di pelupuk mata ibuku. Loh, jangan nangis toh, Bu. Aku janji, selesai acara nanti aku langsung pulang kok. Ucapku mengelus pelan pipi ibuku. Yo wes, aku mandi dulu ya, Bu. Ucapku beranjak menuju kamar mandi. Ada sesuatu yang menyayat saat aku meninggalkan ibu seorang diri di kamar. Tapi aku akan tetap berangkat. Maaf ya, Bu. Aku tetap berangkat. Beasiswa di kampus gak nanggung semuanya, Bu. Aku butuh uang itu buat acara kampus sebelum wisuda nanti. Aku gak mau bebanin ibu sama bapak. Lirihku. Aku menyusut kasar bulir bening yang entah sejak kapan menetes di pipiku. Tut, ayo dong. Ini udah mau maghrib. Ujar Mbak Lina yang kini mencak-mencak di hadapanku. Iyo Mbak, sabar toh. Timpalku, seraya memasang kaos kaki tebal yang sengaja dipilihkan ibu. Hati-hati yo. Ingat pesan bapak yang tadi. Ucap bapak yang kini menghampiriku di teras rumah. Tak lama, ibu dan kedua adikku mengekor di belakang bapak. Iya Pak, aku pamit yo. Ucapku seraya menyelami ibu dan bapak. Ada perasaan pilu yang tiba-tiba menyesak di dalam dada. Aku berangkat ya, Dek. Ucapku berganti pada kedua adikku yang kini masih mematung di tempat. Mbak janji ya bakal pulang. Adi tunggu hadiah robotnya dari Mbak. Ucap si bungsu sembari mengecup punggung tanganku. Iyo, Mbak janji. Mbak juga janji nanti beliin buku novel yang diminta Yuda ya. Jawabku kini melirik pada adik pertamaku. Aku mengusap pelan rambut kedua adikku. Yo wis, Mbak berangkat dulu Pak. Bu, aku berangkat yo. Assalamualaikum. Ucapku menyalami keduanya. Lalu beranjak naik pada sepeda motorku. Iya, hati-hati Nduk. Waalaikumsalam. Semilir angin malam mampu membuat bibirku bergetar perlahan. Ternyata lumayan dingin sekali malam ini. Kamu Tutut, pamitannya kayak mau pergi bertahun-tahun aja. Ucap Mbak Lina memecah keheningan di perjalanan. Kan pamitan itu wajib Mbak di keluarga aku. Mau perjalanan jauh ataupun deket pun akan tetap seperti itu pamitannya. Itu menandakan bahwa kita hormat Mbak. Kita juga dibarengi doa di setiap langkahnya. Tuturku. Iyalah, Mbak juga ngerti Tut. Maklumlah anak rantauan mencari dolar kan gini. Mbak jarang pulang ke rumah. Paling-paling hanya hari besar saja. Ucapnya terkekeh.
Ada semburat pilu dari ucapan Mbak Lina. Aku ikut merasakan kesedihannya. Aku ingat betul saat Mbak Lina mulai bercerita dengan bercucuran air mata saat itu. Ia berjuang sendiri di Jakarta, merantau, hingga kini sukses menjadi MUA. Itu semua tak luput dari jarik payahnya untuk membiayai keluarganya, yang kini terlilit hutang karena perusahaan kedua orang tuanya yang mulai bangkrut. Aku menepuk pundak Mbak Lina pelan. Sing sabar ya Mbak, nanti kalau Mbak udah ngerasa cukup dan semuanya udah beres, Mbak bisa kumpul lagi bareng keluarga Mbak. Iya, amin. Makasih ya Tut. Udahlah, kita gak boleh galau. Kita kan ada job ini, ucap Mbak Lina. Iya, ayo semangat Mbak. Tak terasa perjalanan kini sudah mulai memasuki area jalanan yang sepi. Mbak, panggilku. Ada apa Tut? Kok sepi gini Mbak? Bener ini jalannya? Bener Tut. Tuh di maps aja, bener kok kesini. Mbak, ini udah jam 8. Apa nggak sebaiknya kita cari masjid dulu? Ucapku sambil mengitari pandangan berharap ada pemukiman warga. Bentar lagi Tut. Di maps ada rest area di depan jalan sana. Kita butuh 15 menit nyampe sana. Aku percepat ya. Kamu pegangan. Ucap Mbak Lina yang membuatku sontak mengeratkan peganganku pada jaket tebalnya. Nah itu Tut, aku parkir dulu motornya, ucapnya. Aku mulai turun, menyampirkan ranselku di sebelah bahu kanan. Sungguh melelahkan. Permisi Pak, saya mau teh hangatnya 2, ucap Mbak Lina saat kami duduk di sebelah kursi reot di depan warung. Siap Duk, sebentar yo, ucap si bapak parubaya. Ini Duk tehnya, ucapnya meletakkan 2 cangkir teh hangat yang masih berkepul asap. Terima kasih Pak, ucap kami. Kalian pada mau kemana toh? Malam-malam begini kok masih keliengan, tanya bapak penjaga warung. Oh ini Pak, kami mau ke desa Kadunggiri, ucap Mbak Lina tersenyum ramah. Bapak penjaga warung itu langsung menoleh pada sekitarnya. Duk, kalau boleh Bapak sarankan, mending kalian pulang saja. Bahaya Duk, mumpung masih di sini, ucapnya tampak berbisik dan hati-hati. Loh, kenapa Pak? Tanya aku. Ini malam 1 suron Duk. Nanti biar pulangnya bareng Bapak saja. Bapak pulang sekitar jam 10-an. Kalian bisa istirahat dulu di masjid sana, ucapnya tampak khawatir. Perasaanku tiba-tiba tak enak. Pak, gak apa-apa kok. Lagian kita cuma mau merias saja Pak. Tepis Mbak Lina ia tampak terkekeh mendengar penuturan bapak penjaga warung. Bahaya Duk, bahaya. Gak apa-apa Pak, saya yakin. Percaya sama saya. Terima kasih ya Pak atas tawarannya. Ini uang untuk bayar tehnya Pak, ucap Mbak Lina menyodorkan uang lembar berwarna biru. Kembaliannya ambil aja Pak, ucapnya kembali. Terima kasih Duk. Bapak harap kalian tidak apa-apa ya. Semoga lancar ya Duk. Gak jauh lagi tempatnya, paling sekitar setengah jam perjalanan saja, ucap bapak itu. Kemudian ia merogoh sesuatu dari dalam kantung celananya yang masih lusuh. Ini dibawa ya, ucapnya menyodorkan sebuah tasbih kecil pada kami. Gak perlu Pak, ucap Mbak Lina hati-hati. Tapi aku langsung menyambarnya. Terima kasih Pak, ucapku memasang senyum. Bapak itu tersenyum padaku. Hati-hati Duk, ada banyak yang akan mengincar dirimu. Jangan putus berdoa, ucapnya. Aku mengelum senyum.
Terima kasih Pak, ucapku lalu beranjak dari kursi yang kududuki. Kami pamit Pak, terima kasih. Assalamualaikum, ucapku lalu menarik pelan lengan Mbak Lina. Aneh banget, masih aja disambungin hal begituan. Gerutu Mbak Lina. Sengaja aku hiraukan ucapannya, karena jika dijawab pasti akan panjang lagi ceritanya. Mbak gak akan sholat dulu? Aku lagi dapet nih, tapi aku bisa tunggu Mbak di teras masjid kok, ucapku mengalihkan pembicaraan. Nanti aja Tut, takut keburu malam. Alasannya meraih helm di atas jok motor. Aku mengangguk. Kini bukan waktunya aku memaksa Mbak Lina. Motor yang aku naiki bersama Mbak Lina kini mulai menjauh dari tempat tadi. Hening. Selama perjalanan aku dan Mbak Lina tak berucap apa-apa, sibuk dengan pemikiran masing-masing. Mbak, kenapa nggak bawa mobil aja? Tanyaku memecah keheningan. Susah Tut, kamu tahu sendiri jalan yang kita lalui juga sempit kan? Paling cukup satu mobil. Bakal susah kalau ada mobil dari arah lain Tut, jawabnya. Oh gitu ya. Tak sengaja aku melihat kaca spion Mbak Lina yang mengarah ke belakang. Selewat aku melihatnya, aku mengamati sosok yang terpantul di kaca spion itu. Seorang wanita mengenakan bujang putih lusuh dengan rambut panjang yang menjuntai itu, berdiri di tengah jalan sepi yang tadi dilewati. Tak diragukan lagi, itu adalah Mbak Cantik. Bukan. Itu Mbak Kunti. Rasanya aku ingin menjerit saja. Aku mengeratkan pelukan pada Mbak Lina sambil merapalkan beberapa doa yang aku bisa di dalam hati. Kamu kenapa sih Tut? Tanya Mbak Lina risih dengan sikapku. Dingin Mbak. Alasanku berusaha terlihat tenang agar Mbak Lina tak ikut panik dan takut. Atau mungkin Mbak Lina akan menertawaiku, menganggap itu halusinasi. Entahlah, yang pasti aku sedang berusaha menahan diri untuk tidak menjerit. Astagfirullah. Liriku pelan di belakang punggung Mbak Lina. Enggan untuk melihat kaca spion motor untuk kedua kalinya, apalagi menoleh ke belakang secara langsung. Bisa pingsan kalau begitu. Motor Mbak Lina memelan. Aku mengendurkan tanganku yang masih setia melingkar di pinggang ramping Mbak Lina. Kenapa Mbak? Tanyaku. Mbak mau ngambil dulu charger di tas Mbak. Ini baterainya mau habis. Jawabnya sambil merogoh tas ranselnya di depan. Mau kepegangin aja itu kotak riasnya Mbak, tawarku pada Mbak Lina yang tampak kesulitan. Gak usah, simpen aja, biar gak tanggung kalau dipegang kamu Tut, jawabnya. Aku terdiam. Hingga beberapa menit kemudian motor melaju kembali. Mbak, masih jauh ya? Tanyaku kembali. Dikit lagi, jawabnya. Tak terasa perjalanan sudah semakin dekat. Terlihat dari jauh ada sebuah gapura bertuliskan Sugeng Rawuh di desa Kadunggiri. Aku memerhatikan gapura itu. Banyak sekali lumut yang menyelimuti tiang temboknya, menandakan kampung ini terlalu tertinggal di masa kini. Bagaimana tidak? Gapura di kota maupun kampung juga sekarang sudah banyak direnovasi menjadi menarik. Tapi lain halnya dengan gapura ini yang dibiarkan begitu saja. Sebenarnya kemana para warganya? Lama-lama aku bergidik ngeri jika terus memperhatikannya. Motor pun perlahan masuk melewati gapura itu. Sedikit sulit karena tanahnya masih merah bercampur dengan batu koral. Mbak, ini kita nanyanya kemana? Kok sepi begini? Tanyaku sambil memperhatikan sekitar.
Rumah bergaya joglo menderet rapi di pinggir jalan gang ini. Beberapa lampu rumah terang dengan bantuan cahaya api dari sebuah obor yang ditancap di depan rumah. Udah malam Tut, wajar aja kalau sepi. Mungkin warga sini memang sudah tidur semua. Jawab Mbak Lina seadanya. Mbak, itu ada orang. Ucapku antusias melihat seorang wanita parubaya yang sedang mengangkut karung di punggungnya. Iya, bentar kita samperin. Aku turun, lalu menyimpan ranselku terlebih dahulu di jok motor Mbak Lina. Assalamualaikum, permisi Mbah, saya mau tanya. Ucapku ramah. Wanita parubaya itu menoleh. Waalaikumsalam. Ono apa tondo? Tanyanya. Begini Mbah, saya dan teman saya diundang untuk menjadi perias pengantin. Kalau ndak salah anaknya Mbah Ajeng. Apa Mbah tahu rumahnya di mana? Tanyaku. Rumahnya ada di ujung sana, Nduk. Motor tidak bisa dibawa ke sana. Jalannya hanya setapak. Aku melongo mendengar penuturan wanita parubaya itu. Jadi bagaimana Mbah? Motornya ditinggal di sini begitu? Tanyaku. Motornya simpan saja di rumah Mbak, Nduk. Nanti Mbak antar ke sana. Ucap Simba itu berjalan tertatih. Saya bantu bawa karungnya ya Mbah, tawarku. Namun wanita parubaya itu langsung menatapku, lalu menggeleng pelan. Tidak usah, Nduk. Ini berat. Ayo cepat, sebelum acaranya dimulai. Ucapnya kembali berjalan. Aku menoleh pada Mbak Lina, menginstruksikan untuk mengikutiku. Setelah berjalan cukup jauh, kini di hadapanku ada sebuah rumah gubuk yang mungkin kayunya saja bisa ambruk jika terguyur hujan besar. Aku meringis pelan, membayangkan nenek itu yang hanya tinggal seorang diri di rumah ini. Bawa saja yang diperlukan. Nanti barang yang lain simpan saja di rumah Mbah. Tenang saja, Mbah akan jaga dengan baik. Tuturnya. Mbak Lina menatapku tajam. Aku mengerti Mbak Lina bukan tipe orang yang gampang percayai orang baru. Aku tersenyum, lalu mengelus pundaknya pelan. Percaya Mbak, ndak apa-apa. Ucapku pelan. Mbak Lina tampaknya lelah. Ia tak memiliki lagi cara selain mengangguk pasrah. Ayo cepat. Dan satu lagi, Nduk. Tubuhmu harum. Kamu pasti banyak diincar. Terus berdoa, Nduk. Akan banyak rintangan di perjalanan nanti. Ucap wanita parubaya itu menatapku intens. Jantungku berdegup kencang. Apalagi ini ya Allah? Batinku. Aku segera memasukkan kotak rias pada ransel kecil. Juga beberapa pakaian dan bekal yang aku bawa dari rumah. Nduk, jangan banyak bawa barang. Seperlunya saja, seperti pakaian dan makanan. Ucap Simbah pada Mbak Lina. Mbak Lina menjadi kesal. Aku tahu saat ini Mbak Lina sudah frustasi. Aku teringat pesan bapak siang tadi. Nduk, jangan makan makanan di sana yo. Nanti ibu buatkan bekal. Mungkin cukup buat kamu 2 hari di sana. Ucap bapak yang masih tertutup manis di atas sejadah di dalam kamar. Ayo cepat. Ujar Simbah. Aku tergesa, menyamai langkah wanita parubaya di depanku ini. Aku kira ia berjalan perlahan. Namun aku salah sangka. Langkahnya bahkan cepat sekali, seperti pemain atlet internasional. Kakiku bahkan banyak tersandung batu, juga tergores semak-semak. Begitupun Mbak Lina, yang kini masih menggerutu kesal di belakangku, karena kakinya yang lecet. Kalau aja bayarannya gak gede, bau gak banget kesini tuh. Ujarnya kesal.
Siapa suruh nyanggupin, Mbak? Jawabku terkekeh. Aku menggeleng lalu terkekeh mendengar Mbak Lina terus saja menggerutu. Padahal yang membawa ransel berisi kotak rias, alat-alat, pakaian dan makan itu kan aku. Mbak Lina hanya bawa badan sendiri saja. Rempongnya sudah minta ampun. Duh, di depan bakal ada rombongan. Nanti kita ngumpet dulu di pohon beringin itu ya, Nduk. Ucap Simbah membuatku bertanya-tanya. Siap. Ucapanku terpotong saat tangan Simbah menarik lenganku dan Mbak Lina ke belakang pohon beringin besar. Shh, jangan berisik, Nduk. Mereka datang. Ucap Simbah berbisik. Rasanya aku ingin pingsan detik ini juga. Jantungku bahkan berdetak lebih cepat dari biasanya. Lututku mulai lemas. Aku menatap Mbak Lina yang kini mulai terdiam. Bahkan terlihat jelas keringat yang bercucuran di pelipisnya. Mereka datang. Ucap Simbah lagi. Aku mengintip dari pohon beringin besar itu. Ternyata Mbak Lina dan Simbah pun turut mengintip rombongan yang berjalan riuh melewati kami yang sedang mengumpat di pohon tua ini. Astagfirullah, ucapku pelan sambil membungkam mulutku. Aku merasakan takut yang hebat saat ini. Tubuhku bergetar saat melihat rombongan tanpa kepala. Mereka berjalan bersenandung seperti tembang bahasanya yang tak ku mengerti. Senandung tembang itu berasal dari mulut kepala yang mereka tenteng di tangannya. Aku terhenyak, menyadari bahwa mereka menenteng kepalanya sendiri. Ya Allah, bagaimana bisa? Batinku. Aku membalikan tubuhku. Tak kuat rasanya melihat pemandangan di depan sana. Mbak Lina terisak. Kita pulang saja, Tut. Mbak gak kuat. Ucap Mbak Lina menatapku. Duh, jika sudah menerima pesanan dari Mbak Ajeng, tidak bisa dibatalkan. Sebab dulu ada orang yang kabur, tapi ujungnya ditumbalkan, Duk. Mending sekarang bereskan tugasnya. Setelah itu langsung pulang. Mataku membulat sempurna saat mendengar penuturan Simbah. Gimana ini, Tut? Tanya Mbak Lina. Wajahnya terlihat pucat dengan mata yang sembab. Aku juga bingung, Mbak. Tapi lebih baik kita selesaikan secara cepat. Sebentar, biar aku lihat dulu kondisi di depan sana. Jawabku kembali beringsut untuk mengintip dari balik pohon. Tut, kamu tembus ya? Bising Mbak Lina padaku. Iya, aku sampai lupa kalau aku sedang halangan. Aku tak bergeming. Dengan segera aku melepaskan jaket yang kupakai. Lalu kulilitkan pada pinggangku. Aku kembali memantau keadaan di depan. Aku berharap kali ini adalah mimpi. Suara tebang itu perlahan mulai sayup, berganti dengan suara kentongan yang dipukul 4 kali oleh satu orang yang memimpin rombongan itu. Aku kembali menutup mulutku, berusaha menahan diri agar tidak menjerit. Dunia gaib apa ini sebetulnya? Ini semua seolah nyata. Hei, itu bukan suara kentongan. Tapi itu adalah suara kepala yang dipukul oleh sebilah besi yang panjang. Bak komando seorang letnan pada anggotanya. Innalillahi, kenapa seperti itu? Aku menangis dalam diam. Hingga akhirnya saat aku kembali menatap ke depan, ada satu sosok di antara mereka dengan pakaian khas gadis desa mengalihkan perhatianku. Ia sedang menenten kepalanya yang perlahan berputar, lalu menoleh ke arahku dengan mata yang menonjol keluar. Lidahnya terulur, banyak cairan nanah bercampur darah di wajahnya. Mata itu terus saja membeliak ke kanan dan ke kiri, bahkan ke arahku tepat, seolah ia tengah mengintaiku dari kejauhan. Dan mungkin tatapannya itu seolah membidiku dengan jelas dari pekatnya kabut malam.
Aku menghela nafas. Rasanya seperti aku akan diterkam binatang buas saja saat itu. Dan saat itu pula pandanganku kabur dan semuanya terlihat gelap. Aku merasakan air yang menjatuhi wajahku di setiap tetesnya. Mataku mengerjap pelan, masih terpejam. Dengan rasanya aku membuka mata. Aku takut jika kini yang menetes di wajahku itu darah dari kepala gadis tadi. Tak kuat rasanya. Tapi suara Mbak Lina menyadarkan dunia bahwa sadarku. "Tut, bangun dong Tut," ujarnya sambil menepuk-nepuk pelan pipiku. Mataku perlahan terbuka. Ternyata masih di tempat tadi. Syukurlah kamu sadar Tut, ucap Mbak Lina kepada aku. Aku mencoba duduk, lalu menyadarkan punggungku pada batang pohon. "Mbak," liriku. Suaraku habis. Rasanya aku tak sanggup lagi. Ayo Nduk, minum dulu. Kita istirahat sebentar, lalu kita lanjut lagi yo, ucap Simbah memberikan air mineral padaku. "Iyo Mbah, terima kasih," jawabku seraya meneguk air mineral dalam botol. Apa yang kamu tadi lihat Nduk? Tanyanya. Aku menggeleng lemah. Tak kuasa jika aku harus menceritakan kejadian yang aku lihat tadi. Ya wis, tak perlu dipikirkan. Ayo jalan lagi. Sudah dekat tempatnya, ucap Simbah membantuku berdiri. Langkahku bahkan tertatih. Lututku lemas. Tapi aku hanya menyeret kakiku dengan paksa. Duh, Simbahnya bisa antar sampai sini saja. Hati-hati Nduk, jangan putus berdoa, ucapnya lalu berbalik arah dan berjalan dengan cepat. Bahkan dengan secepat kilat punggungnya langsung hilang ditelan pekatnya kabut malam. Aku mematung. Begitupun Mbak Lina saat ini. Aku bingung. Padahal aku belum berucap terima kasih pada Simbah. Apa Simbah tidak takut? Sudahlah. Lebih baik cepat sampai ke sana. Tut, panggil Mbak Lina padaku. "Ayo Mbak, kita ikuti saja panah lurus dekat janur kuning ini," ucapku menarik lengan Mbak Lina dengan pelan. Tak terasa langkahku semakin menjauh dari tempat tadi. Dan aku rasa sepertinya kakiku saat ini menginjak jalanan aspal. Aku menatap ke bawah. Benar saja, itu adalah jalan aspal bahkan terlihat mulus sekali. "Mbak, kok jalannya jadi bagus ya?" tanyaku pada Mbak Lina, yang sedari tadi memasang wajah cemberut. Bahkan necklace-nya saja kini berganti dengan sandal swallow milikku yang dibekal dari rumah. kamu tanya Mbak, terus Mbak tanya siapa? Ujarnya kembali bertanya. Tawaku membeludak seketika. Astaga, tolong. Ini situasi genting. Bisa-bisanya dia bikin lelucon seperti ini. Bukan. Lebih tepatnya dia berpura-pura tenang dan terlihat berani. Iya Mbak, ujarku mengakhiri tawa. Aku kembali menyusuri jalan yang mulai membentan dengan aspal. "Mana sih Mbak? Belum ketemu juga," ujarku terus melangkah. "Nah, itu sebelah sana mungkin," ujar Mbak Lina antusias. Aku mengalihkan pandanganku pada arah disebutkan Mbak Lina. Mataku membulat sempurna. Apakah menyeramkan? Tidak. Apakah bagus? Wah, tidak juga. Deretan kursi megah dipajang untuk para tamu. Panggung itu indah dan megah. Dengan dekoran bunga itu tampak bersinar. Lampu terang di mana-mana. Padahal ini malam hari. Rumah bercat gold itu tampak bagai istana yang sering aku lihat di film Barbie kesukaanku. Tidak. Aku teringat pesan Bapak.
Duk, apa yang kamu lihat nanti, apapun itu, baik atau buruk, bagus atau tidak, itu hanya tipuan semata. Ingat Duk, malam satu suro adalah puncaknya makhluk halus. Berhati-hatilah dalam setiap tindakan. Tut, gimana sih? Diajak ngomong malah ngelamun. Ujar Mbak Lina kesal sambil menepuk pundakku. Iya mbak, maaf. Ucapku tak enak. Mbak Lina terlihat berseri-seri. Bahkan ia sampai meminta heglesnya dipakai kembali. Gimana? Udah cantik belum ini? Tanyanya padaku. Aku hanya mengangguk lalu tersenyum sekilas. Ayo cepet ah. Udah gak kuat mbak pengen masuk. Ucapnya menarik kasar lenganku. Pagar putih menjulang itu terbuka lebar. Aku mematung sebentar. Apakah ini nyata? Sejak kapan kakiku berjalan di atas karpet merah seperti ini? Rasanya memang tidak pernah. Ayo kita jalan. Ujar Mbak Lina bersemangat. Aku melangkahkan kakiku. Rasanya seperti ratu istana saja. Aku mengitari pandanganku pada sekitar. Banyak gadis maupun perjaka yang kini berlalu lalang. Tak kuelakkan gadis di sini memang terlihat sangat ayu, khas gadis desa. Bahkan remaja lelakinya pun terlihat sangat manis. Astagfirullah, katakan tidak. Itu hanyalah tipu daya. Mbak Lina tampak cantik saat ini. Berbeda dengan kejadian tadi di perjalanan yang sangat histeris. Mas, permisi. Saya perias yang diundang Bajeng. Kalau boleh tahu, ini saya harus kemana ya? Tanya Mbak Lina sedikit anggun. Oh begitu. Sebentar, tak panggilkan dulu kanjengnya yo. Ucap pria manis tadi berlalu meninggalkan aku dan Mbak Lina. Tut, rupanya kejadian tadi itu hanya halusinasi ya Tut. Lihat saja, sekarang Mbak kayak diundang di istana. Melihat abdi-abdinya saja, bagai melihat pangeran. Ucapnya jumawa. Dasar caidan. Astagfirullah. Aku ingin sekali menjiplak mulutnya. Iya mbak. Ujarku tak banyak bicara. Jangan bersifat atau berkata sembarangan di sana ya Nduk. Ucapan bapak kembali terngiang di kepalaku. Selamat datang. Mohon maaf jika lama menunggu. Suara itu berhasil membuatku dan Mbak Lina berbalik badan. Iya, terima kasih Mbah. Tidak apa-apa. Ucap Mbak Lina dengan hormat. Aku mengangguk dan tersenyum pada wanita setengah baya di depanku ini. Entahlah, antara was-was namun takjub. Penampilan memukau ini membuatku sesekali mempercayai bahwa dia manusia. Bagaimana tidak? Kakinya saja menapak tanah. Kemben khas Jawa yang membalut wanita yang dipanggil Mbajeng ini membuat parasnya tambah ayu. Bukan hanya itu, kulit kencang kuning langsat ini membuat dirinya lebih terlihat muda untuk usianya yang hampir setengah baya. Bahkan pertama kali aku mengira bahwa inilah pengantinnya. Tapi aku salah. Ia adalah ibunya. Silakan masuk dulu. Istirahatlah. Pasti kalian merasa lelah dengan perjalanan yang cukup jauh. Proses siramannya sebelum tengah malam antara puncak nanti. Jadi sekarang kalian bisa menikmati jamuan yang dihidangkan di dalam. Nanti biar diantar oleh Indah. Ucapnya terlihat bijaksana. Indah, tolong diantar ya. Baik kanjeng. Ucap gadis yang memakai kain jarik itu dengan hormat. Tubuhmu harum, Duk. Bersih-bersihlah dulu. Nanti aku akan berikan sesuatu padamu agar tidak tercium oleh yang lain. Ucap Mbajeng pelan saat aku melewatinya. Gembah, ujarku menunduk. Aku melangkahkan kakiku sampai di depan kamar. Silakan, selamat beristirahat. Ucap gadis yang bernama Indah itu tersenyum ramah.
Aku baru menyadari bahwa gadis inilah yang tadi kepalanya menoleh ke arahku. Aku merasa terkena serangan jantung untuk kedua kalinya. Aku mencengkeram erat baju Mbak Lina. "Kamu kenapa sih, Tut? Narik-narik. Nanti rusak loh bajuku ini," ucap Mbak Lina padaku. Maaf Mbak," ujarku. "Terima kasih Mbak. Mbak bisa kerjakan lagi tugas yang lain," ucap Mbak Lina pada Indah. Indah mengangguk dan tersenyum. "Tenang Mbak, aku hanya ingin membantu," bisik gadis itu saat melewatiku. Aku merebahkan diriku di atas kasur berukuran sedang. Walaupun tak besar, tapi ini rasanya empuk sekali. Perutku berbunyi. Ini panggilan yang harus disegerakan. Tut, kamu main makan aja. Mending kita keliling dulu yuk, menikmati hidangan di sini," ucap Mbak Lina yang kini tengah menyisir rambutnya di depan cermin. "Mbak, kata bapak jangan makan sembarangan. Mending ini aja yuk. Aku udah siapin sama ibu, ada rendang kok," ucapku pada Mbak Lina. "Enggak ah, Mbak mau yang lain. Kalau kamu gak mau, Mbak bisa sendiri nanti keliling-keliling sambil cari yang bening-bening," ujarnya lalu melangkahkan kakinya keluar kamar. Aku menggelengkan kepala. Tak habis pikir dengan cara pikirnya Mbak Lina. Aku mulai membuka bekal dari rumah. Rasanya lezat sekali. Masakan ibu memang pasti nomor 1. Baru 2 suapan, air mataku menetes. Aku rindu rumah. Aku rindu ibu, bapak, adik-adikku. Andai saja aku tidak bersikuku untuk ikut. Mungkin sekarang aku sedang menikmati cemilan bakwan yang selalu dibuatkan ibu. "Tidak ada artinya menangis di sini, Mbak." Aku terlonjak mendengar suara itu. "Indah," ucapku gemetar. Sungguh mengingat kejadian tadi membuatku takut setengah mati. "Gak usah takut Mbak. Soal yang tadi aku minta maaf ya. Pasti Mbak kaget banget ya. Ini aku bawakan teh. Tenang aja. Ini adalah teh buatan Kanjeng. Tujuannya supaya darah haid Mbak tidak tercium oleh makhluk lain," tuturnya. Aku mengerutkan dahiku dan sedikit was-was. Jadi Indah, kamu..." Aku terbata, tak sanggup rasanya mengatakan kalimat itu. "Iya Mbak, aku bukan manusia," ujarnya mengeluh. Indah, maaf, aku tak bermaksud begitu," ucapku tak enak. Di sisi lain rasa takutku belum juga hilang. Aku takut jika Indah akan kembali menampilkan wajahnya yang menyeramkan seperti adegan film horor. "Tidak apa-apa Mbak, udah biasa. Udah banyak pria yang sering diundang ke sini Mbak. Aku juga dulunya manusia. Waktu itu aku ikut merias dengan bude," ucapnya. "Lalu bagaimana? Kenapa kamu di sini? Dan di mana budemu?" tanyaku hati-hati. "Aku yang mengakhiri hidupku sendiri di sini Mbak. Dan bude..." Indah mulai terisak. Aku tak tahan. Bahkan air mataku juga ikut bercucuran. "Hei, jangan menangis," ucapku. Aku memberanikan diri untuk mengusap pipi pucatnya yang terasa dingin itu. "Ayo duduk dulu," ucapku membawa Indah duduk di atas kasur. "Bude dijadikan tumbal Mbak, karena dia berusaha kabur sebelum acaranya tuntas. Aku ndak kuat. Akhirnya aku meminta pada Kanjeng untuk membunuhku. Aku tak ingin menjadi tumbal seperti Bude yang jiwanya dijadikan suguhan bagi makhluk menyeramkan. Arwahnya juga sekarang terkurung di penjara besi. Bukan hanya Bude Mbak, bahkan pria yang lain juga. Arwahnya masih dikurung hingga sekarang. Aku takut Mbak. Waktu itu Putri Sukma marah karena aku gagal menjadi tumbal untuk kecantikannya. Tapi aku bersyukur
Selama ini Kanjeng selalu melindungiku. Lanjutnya sambil terisak. Aku meringis, membayangkan jika nasibku sama seperti gadis ini. Ah, tidak. Itu tidak akan terjadi. Maaf jika membuatku sedih, Indah. Iya, tidak apa-apa, Mbak. Soal rombongan tadi itu, rasanya aku tak kuasa. Bahkan hanya sekedar menanyakan saja. Itu rombongan para abdi, Mbak, sekaligus tamu. Memang setiap malam satu suro, semua lanebut akan hadir di pernikahannya Putri Sukma. Mereka menjadi abdi, lalu tamu. Bahkan saksi pernikahan antara Putri Sukma dan salonnya, tuturnya. Lalu di mana mempelai prianya? Apakah dia juga sebangsa mereka atau bukan? Tanya aku. Mempelai prianya sebenarnya itu saja, Mbak. Namanya Raden Broto. Dia adalah penunggu Gunung Halu. Bahkan semua bangsa kami pun tunduk. Dan untuk pernikahannya memang rutin di setiap tahunnya. Aku manggut. Mungkin dalam istilah dunia nyata, anniversary. Tapi Mbak, setiap tahunnya mereka butuh tumbal 2 laki remaja untuk dihidangkan pada abdi yang mengawal Raden Broto sebagai imbalan atas perjalanan mereka ke sini. Aku bergidik ngeri. Innalillahi, ujian macam apa ini ya Rob? Ini, minumlah. Tidak ada apapun di dalamnya, Mbak. Jika Mbak khawatir, Mbak bisa berdoa dulu sebelum meminumnya. Ucapnya sambil menyodorkan sebuah teh yang masih mengepulkan asap. Aku mengangguk. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapku lalu sambil meneguk teh itu. Pahit sekali. Perutku bahkan rasanya mual. Tahan, Mbak. Aku sudah berusaha untuk sembunyi-sembunyi masuk ke sini agar tak diketahui Putri Sukma maupun yang lainnya. Ujar Indah kepadaku. Ia memegang tengkuku. Tangan dingin itu semakin terasa hingga membuat bulu tengkuku meremang. Mbak makan saja dulu, nanti setelah itu bersih-bersih ya, biar aku antar Mbak ke kamar mandi. Mbak harus bisa selamat. Ucapnya tersenyum menyemangatiku. Aku tertegun melihat gadis ini, rela mengendap-endap untuk membantuku saat ini. Shh, Mbak, sini. Intrusi Indah pada aku. Aku berjinjit agar tidak menimbulkan suara. Karena terlalu terburu, aku tak sengaja menyenggol vas bunga di atas meja. Aku meringis pelan saat pinggangku terhantuk ujung meja. Satu tangan mendarat di pundakku. Aku memejamkan mataku. Sangat takut jika aku ketahuan membawa pembalut saat ini. Ah, kamu mau kemana sih, Tut? Aku bernapas lega. Ternyata itu Mbak Lina. Aku berbalik. Terkejutnya aku saat melihat sesuatu di tangan kanannya. Mbak, ucapku gugup. Kamu ini ditanya malah gugup kayak gitu? Mau kemana? Mending coba ini. Aku bawa bolu dari sana. Ini enak banget. Ucapnya sambil melahap satu potong daging busuk. Melihatnya saja aku mual sekali. Apakah Mbak Lina tidak sadar dengan makanannya yang dilahapnya? Mbak buang saja makanan itu. Seruku sambil menepis tangan Mbak Lina yang hendak menyuapkan sepotong daging busuk itu. Ya apaan sih, Tut? Lama-lama Mbak ngerasa aneh deh sama kamu. Ucapnya menjepit kesal. Tapi Mbak, aku benar. Ucapanku terpotong saat Mbak Lina menarik kasar lengan tanganku yang kusembunyikan di balik punggung. Apa sih ini? Kamu mau kemana sih, Tut? Tanyanya kesal saat tangannya tak dapat menggapai lenganku. Itu Mbak, aku mau ke air. Ucapku berbalik badan, lalu setengah berlari menghampiri Indah.
Indah, lirihku. gak usah kaget mbak. Itu emang aslinya makanan di sini. Mbak Lina gak sadar sebab dia gak berdoa dulu pas mau makan. Tuturnya berhasil membuatku membungkamkan mulut. Indah, apakah Mbak Lina juga akan ikut menjadi tumbal? Tanyaku was-was. Jika Mbak Lina melakukan tugasnya dengan benar, maka tidak akan terjadi apa-apa. Hanya saja... Ucapannya tergantung begitu saja. Hanya saja apa ndah? Tanyaku penasaran. Hanya saja Mbak Lina nanti akan... Indah, sedang apa? Kembali pada tugasmu. Suara itu menghentikan ucapan Indah. Indah menuduh. Sebenarnya siapa yang menyuruhnya? Aku menoleh. Netraku bertemu dengan mani gezel milik seorang wanita yang parasnya sangatlah cantik. Ia tersenyum hangat padaku. Dengan segera aku menyembunyikan pembalutku di belakang punggung. Kamu cantik sekali. Siapa namamu? Tanyanya lembut. Suaranya yang lembut dan halus itu mampu menghipnotis siapa saja yang menjadi lawan bicaranya. Tidak. Ingat, dia bukan manusia. Astuti, ucapku hormat. Beristirahatlah. Sebentar lagi proses siramanku akan dimulai. Aku tertegun mendengarnya. Rupanya inilah Putri Sukma. Sungguh di luar ekspektasiku yang membayangkan jika Putri Sukma itu berwajah menyeramkan. Baik, terima kasih Putri, ucapku gugup. Apakah kamu sedang kesulitan? Butuh bantuan? Tanyanya lagi padaku. Tidak Putri, saya hanya ingin ke kamar mandi saja. Oh begitu. Kamar mandinya ada di sebelah kanan sana. Ucapnya seraya menunjukkan arahnya kepadaku. Terima kasih. Sama-sama. Setelah itu, kamu makan saja dulu ya. Hidangan di depan disajikan untuk periasku. Aku ingin menemui calon suamiku terlebih dahulu. Jangan lupa, bunga kantilnya disiapkan dari sekarang. Ucapnya lalu berlalu meninggalkanku seorang diri. Pusing sekali kepalaku memikirkannya. Sudahlah, mungkin Mbak Lina sudah mempersiapkannya. Ucapku melangkah masuk menuju kamar mandi. Kamu dari mana saja sih Tut? Lihat, Mbak kesusahan ini nata barang-barang. Gerutu Mbak Lina padaku saat aku baru saja selesai dari kamar mandi. Aku habis dari kamar mandi Mbak, maaf. Ucapku. Sudahlah cepat, kita persiapkan dulu untuk siramannya. Setelah itu, kamu bawa barang-barang riasnya ke ruangan Putri Sukma. Ucap Mbak Lina tampak ketus. Kenapa Mbak Lina? Akhir-akhir ini sifatnya berubah drastis. Biasanya dia akan terlihat ramah dan berwibawa saat akan ada acara siraman atau merias. Lalu mengapa sekarang? Marah-marah tak jelas dan membuatku bingung apa alasannya. Sudahlah. Kutepis semua tuduhan buruk itu. Mungkin memang perasaanku saja. Lebih baik aku segera menyelesaikan tugas dengan benar. Untuk airnya sudah saya siapkan. Itu khusus. Jangan sampai tercampur dengan apapun. Ucap Mbak Ajeng padaku. Aku mengangguk. Hendak menaburkan bunga 7 rupa yang kubawa di atas baki. Allah. Lirihku menutup mulut. Apa ini? Ini bukan air. Ini adalah darah. Membayangkan siraman oleh darah itu saja aku ngeri sekali. Maaf Kanjeng, di manakah daun tolak balanya? Tanyaku hati-hati. Tidak ada. Di sini siramannya itu. Persiapkan dengan segera. Bunga kantilnya disimpan di depan sana dengan hidangan yang lain, agar hidangan lezat itu bisa dinikmati oleh putriku dan calon nantinya.
ujarnya dingin. Aku menelan ludah. Inikah siraman versi lelembut? Baik, ucapku tak banyak bertanya. Aku mengitari sekitarannya, hingga pandanganku jatuh pada beberapa hidangan di depan sana. Tapi, di mana semua perlengkapan siraman itu? Jadi, apa yang disajikan di sana memanglah berbeda. Apa itu sebenarnya ya? Aku maju beberapa langkah untuk menyimpan bagi perak berisi bunga kantil itu bersama hidangan lainnya. Innalillahi, ada bangkai kambing hitam, lengkap dengan bahan saji lainnya. Dan apa itu? Mengapa terlihat seperti kaki manusia? Aku memastikan keadaan sekitar yang cukup sepi. Mungkin yang lain tengah menyiapkan beberapa makanan untuk para tamu di dalam sana. Aku memberanikan diri untuk menyikap kain yang menutupi sesuatu itu. Astagfirullah. Aku terjingkat lalu menutupnya kembali. Bagaimana bisa? Kaki yang kulihat itu milik kedua orang pria remaja yang terbaring di balik kain itu. Mungkin umurnya tak berbeda jauh denganku. Pakaiannya masih lengkap dengan style seorang pendaki. Kulit pucatnya mengingatkanku akan mayat hidup. Aku ingat. Apa yang dikatakan Indah saat tadi. Itu mungkin calon tumbal untuk abdinya Raden Broto. Apakah mereka berdua masih hidup? Mbak, aku terlonjak lalu membalikkan badan. Indah, ternyata kamu. Ucapku mengelus dada. Shh, sini mbak. Ujarnya menarik pelan lenganku, membawaku di balik tiang yang menjulang. Kenapa? Tanyaku berbisik. Itu adalah dua tumbal yang dibawa Putri Sukma. Selain mbak harus selamat, mereka juga harus selamat, mbak. Tuturnya. Tapi bagaimana cara menyelamatkannya, Ndah? Biasanya calon dua tumbal remaja laki-laki itu akan disimpan terlebih dahulu di ruangan belakang. Nanti setelah acara 2 hari tuntas, maka mereka akan disuguhkan pada para abdinya Raden Broto. Lalu aku harus apa? Mbak harus bersikap biasa saja, mbak. Ingat, jangan banyak bertingkah seperti ketakutan. Lakukan dengan baik tugas mbak. Nanti jika sudah tuntas, akan kubantu mbak keluar dari sini dengan kedua pemuda itu. Ucapnya pada aku. Aku mengangguk paham. Yang terpenting sekarang aku harus bisa menyelesaikan tugasku terlebih dahulu. Acara siraman mulai dilaksanakan. Terlihat Putri Sukma juga Raden Broto tampak seperti pengantin sungguhan. Kain jarik yang membalut Putri Sukma begitu indah dan berkilau. Bahkan cocok sekali melekat di kulitnya yang putih. Para tamu menyaksikan acara siraman terlihat seperti mayat hidup. Benar-benar mayat hidup. Tatapannya kosong. Kulit yang pucat membuat mereka terlihat menyeramkan. Suara tembang terdengar. Aku bergidik. Merinding sekali aku mendengarnya. Padahal jika ada suara tembang yang di setel bapak di radio setiap pagi pun, aku akan biasa saja. Bahkan mengikutinya. Tapi mengapa? Mengapa sekarang alunan tembang itu justru membuatku merinding? Mbak Lina tampak berseri-seri. Dia begitu semangat mengambil gayung untuk memulai guyuran pertamanya. Sebenarnya aneh. Biasanya yang akan menyiramkan air siraman itu kedua orang tuanya. Tapi kenapa jadi perias? Sudahlah. Mbak Lina mulai mengguyur Putri Sukma dan Raden Broto. Alangkah terkejutnya Mbak Lina saat melihat yang diguyurkannya bukanlah air, melainkan darah. Teriaknya lalu pingsan seketika. Dan itu membuat kericuan di sana. Aku yang mematung di samping Mbak Lina begitu terkejut. Dan aku hanya bisa memakuk di tempat. Mbak Lina tampak diboyong ke dalam. Aku khawatir sekali. Tapi bagaimana lagi jika bukan aku yang menyelesaikan acara ini? Lalu siapa? Aku memberanikan diri untuk melanjutkannya. Bahkan aku sampai menahan nafas.
Tak kuat dengan aroma amis yang menyengat menusuk indera penciumanku. Putri Sukma memberikan tatapan nyalangnya padaku. Aku gemetar. Keberanianku hampir saja runtuh. Untung saja dengan segera Indah membantuku. Indah ini baik sekali. Mbak Ajeng hanya menyaksikan saja dan tidak berbuat apa-apa. Bahkan ia menatapku cemas di depan sana. Aku merasakan bahwa sebenarnya Mbak Ajeng juga terikat dan tidak bisa bebas dari putrinya sendiri. Jika bukan bangsa lembut, sudah aku gatok saja kepala Putri Sukma ini. Selesai proses siraman, mereka beranjak masuk ke dalam. Sudah, tunggu perintahku nanti. Aku akan bersenang-senang terlebih dahulu dengan suamiku. Sesudah itu, aku akan dirias. Persiapkan dengan baik agar aku terlihat cantik saat acara puncak nanti. Ucapnya kembali ramah kepada aku. Putri Sukma dan Raden Broto kini mulai masuk ke dalam rumah. Melihat Putri Sukma yang bergelayut manja pada Raden Broto membuatku geli. Membayangkan bahwa Raden Broto yang sekarang tampilannya bak pangeran istana berubah menjadi sosok menyeramkan dengan air liur yang menetes dan berbulu lebat dari atas kepala hingga ujung kakinya. Dan sosok itu akan terlihat dari cermin. Begitu kata Indah padaku saat beberapa jam yang lalu. Aku mengangguk. Mbak, Indah mengelus pundakku. Amanda, ujarku pada Indah. Berusaha berani. Padahal ingin sekali aku lari terbirit-birit saat ini. Kita ke belakang dulu yuk Mbak. Ada sesuatu yang akan kusampaikan. Ucapnya kepada aku. Aku dan Indah perlahan berjalan menuju ruang terbelakang, melewati lorong-lorong yang gelap. Indah, kamu gak ngapa-ngapain aku kan? Tanyaku cemas. Indah menghentikan langkahnya. Tepat di suasana hening dan lorong yang gelap ini, seketika ia berbalik badan padaku. Lalu kepalanya perlahan berputar 180 derajat lalu terlepas. Lidahnya terulur, matanya menonjol keluar. Darah dan nanah menyembur begitu saja pada bajuku. Keruntungku saat ini sudah tertarik ke belakang. Saat lengan Indah menjambak jilbab insan yang tengah kupakai saat ini, dengan sosoknya yang kembali seperti kejadian waktu itu. Ya, tubuh tanpa kepala. Dan di saat itu pula, teriakku. Mbak, kenapa? Tanya Indah sambil menggoyangkan tubuhku yang kini mematung dan berteriak histeris. Ada apa ini? Aku tidak apa-apa. Indah, ucapku bergetar. Mbak kenapa? Dari tadi aku ajak ngomong, Mbak malah ngelamun terus. Ujarnya kepada aku. Astagfirullah, itu hanya halusinasiku saja. Maaf Nda, aku gak fokus. Ayo Mbak, cepat. Kita harus lepasin dulu kedua pemuda tadi. Dan kita bawa ke gubuk tempat menumbuk padi di sebelah rumah ini, agar tidak sulit saat membawanya keluar. Ucapnya menarik lenganku. Aku tergopoh-gopoh menyamai langkah Indah yang berjalan dengan cepat. Mulutku dibungkam oleh Indah. Jantungku terasa copot saat ini. Shh, ngumpet dulu Mbak. Di sana ada penjaganya. Ucap Indah kepada aku. Aku mengangguk. Kini aku dan Indah bersembunyi di balik lemari usang. Suara itu membuatku benar-benar ketakutan. Aku melotot pada Indah, berharap Indah akan mengatakan sesuatu. Namun di luar reaksi, malah Indah menarik kasar lenganku masuk pada sebuah ruangan. Pintu itu dikunci oleh Indah. Diam dulu di sini Mbak, tenang. Ini adalah kamarku. Tidak ada siapapun yang bisa masuk ke sini selain Kanjeng saja. Ucapnya. Aku mengembuskan nafasku kasar. Aku duduk di tepi kasur Indah. Air mataku kembali bercucuran.
Gimana nasibnya Mbak Lina, Ndah? Ucapku pada Indah dengan berderai air mata. Tidak akan ada apa-apa, Mbak. Aku yakin Mbak Lina saat ini masih pingsan. Kanjeng yang akan menjaga Mbak Lina. Ucap Indah meyakinkanku. Bagaimana caranya aku menyelesaikan tugasku, Ndah? Jika saat ini saja aku masih di sini. Akan aku pikirkan dulu caranya, Mbak. Saat ini memang banyak sekali penjaga. Memang jika biasanya tidak ada? Tanya aku. Indah menggeleng. Lalu ia berjalan mondar-mandir seperti tengah menyusun rencana. Suara itu kembali terdengar. Ah, ini dekat sekali. Ndah, liriku. Sini, Mbak. Ucapnya padaku, mengarahkan wajahku pada bolong di pintu kamarnya. Astaga, ujarku tertahan. Apa itu? Makhluk berbulu dengan gigi taringnya tengah mengendus-ngendus pada kamar Indah. Air liurnya sesekali menetes pada lantai rumah. Tahan nafas sebentar ya, Mbak, biar makhluknya segera pergi. Bisik Indah kepada aku. Aku gak bisa, Ndah. Ucapku. Toh memang benar di saat seperti ini. Jika aku menahan nafas, mungkin aku akan pingsan. Ya udah, Mbak pegang bantal. Ngambil nafasnya dari mulut ya, Mbak. Ujarnya. Gimana, Indah? Seruku frustasi karena tak mengerti. Mbak tutupin wajah Mbak pakai bantalnya. Kalau mau ngambil nafas dari mulut Mbak, biar aromanya tidak tercium. Aku perlahan mengerti lalu mengarahkan bantal itu kepada wajahku. Nafasku tertahan. Bahkan terlalu sulit jika aku harus mengambil nafas pakai mulut ditutup bantal. Dunia gila macam apa ini? Sudah tidak ada, Mbak. Ayo cepat. Ucap Indah setelah memastikan kondisi di luar aman. Aku tergesa. Mungkin setengah berlari saat ini. Aku berusaha membuka pintu ruangan yang tak kunjung terbuka itu. Mbak, ayo Mbak. Ucap Indah membuatku sangat panik. Astaga, bagaimana ini? Ya Allah, bantulah hambamu. Aku mengumpulkan tenagaku terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapku sambil mendobrak pintu itu. Brak! Pintu terbuka. Syukurlah. Aku langsung masuk ke dalam ruangan. Bagaimana ini, Indah? Tanya aku. Indah menarik sebuah kain yang lumayan besar. Kita letakin dulu mereka di atas kain ini, Mbak. Nanti kita gusur saja sampai luar. Ucapnya menggulingkan kedua pria itu pada alas kain yang baru saja ia lemparkan. Aku menggeleng kepala. Sebenarnya tenaga apa yang dimiliki Indah? Dia hebat sekali. Ayo Mbak, bantu aku pegang ujungnya. Aku akan gusur dari depan sambil memantau keadaan. Indah mulai melangkahkan kakinya lalu menyeret kain yang kini berisi dua pemuda. Aman Mbak, ayo cepat. Ucapnya. Setelah aku memasuki gubuk, aku bernapas lega. Akhirnya. Ucapku. Belum selesai Mbak. Mbak harus merias dulu. Kita lewat depan saja, biar tidak ketahuan. Ucapnya kepada aku. Oke, ayo cepat. Ucapku. Lenguan itu sontak menghentikan langkahku dan membuatku segera berbalik badan. Tubuh dari salah satu itu beranjak duduk. Ia terlihat memegangi dahinya yang terdapat luka lebam di sana. Gue di mana ini? Ngapain pakai kain segala? Gue kan bukan mayit. Gerutunya sambil meringis pelan. Jen, bangun loh. Ucapnya sambil menepuk kasar pipi temannya.
Kini dia menatapku. Ah, siapa lo? Lo perkosa gue ya? Teriaknya histeris saat melihatku. Hide, siapa juga yang doyan cowok kayak kamu? Udah diem. Kalau kamu mau selamat, mending kamu tunggu aku balik lagi ke sini. Jangan keluar. Ingat itu. Ucapku menatap tajam pria di dekatku. Kenapa? Lo siapa sebenarnya? Di mana teman-teman gue? Gue mau pulang. Tolong anterin gue balik. Shh, diam. Nanti aku bantu kamu pulang. Sekarang patuhi saja ucapanku. Dia terdiam. Dengan segera aku melangkahkan kakiku keluar dari gubuk. Ayo Indah, kita harus cepatnya ke sana. Ucapku pada Indah. Sedangkan pria itu kini tampak ketakutan saat melihat Indah yang kini ada di Abang Pitu. Kenapa dia? Sudahlah. Lebih baik aku mempercepat semuanya. Astuti, persiapkan aku sekarang. Aku sudah siap untuk dirias. Ucap Putri kepada aku. Aku mengembuskan nafas kasar. Aku melihat Mbak Lina yang kini duduk di depan Putri Sukma dengan wajah pucatnya. Mungkin dengan terpaksa dan memberanikan diri, Mbak Lina kini mulai merias. Tangannya lihai mengulas bedak pada wajah Putri Sukma. Aku yang bekerja sebagai asisten Mbak Lina kini menyiapkan baju untuk pengantin. Sudah selesai, ucap Mbak Lina tampak gugup. Putri Sukma tersenyum, lalu menggapai cermin di sampingnya. Ia mulai berseri-seri. Terima kasih Lina, riasanmu sungguh sempurna sekali, ucapnya. Terima kasih kembali. Mbak Lina terus menunduk. Bahkan aku tak tahu apa penyebabnya. Sudahlah. Mungkin Mbak Lina masih syok dengan kejadian siraman tadi. Mari Putri, setelah ini Putri harus mengganti dulu pakaiannya, ucapku tersenyum hangat. Setelah selesai dengan persiapannya, kini sepasang pengantin itu naik ke pelaminan. Banyak tamu undangan yang hadir di depan sana. Mereka bersalaman, layaknya para tamu yang sedang kondangan. Namun seperti biasa, mereka akan selalu terlihat seperti mayat hidup. Pandangannya begitu kosong sekali. Bersiap Landu, akan ada rintangan lebih berat lagi. Aku terenyak menyadari di sekitarku tidak ada siapa-siapa. Aku mengerutkan dahiku, lalu menoleh ke belakang. Di mana Mbak Lina? Aku rasa tadi dia ada di belakangku. Aku tergopoh-gopoh melangkahkan kakiku dengan cepat, menyusuri setiap ruangan, berharap ada Mbak Lina di dalam sana. Mbak. Indah, kamu bikin kaget terus, ucapku mengusap dada. Mbak cari Mbak Lina ya? Tanya Indah kepada aku. Aku mengangguk mantap. Di mana dia? Kamu tahu? Tanyaku. Indah mengangguk, lalu menarik lenganku. Shh. Indah meletakkan telunjuk bibirnya. Aku mengintip di celah pintu. Astaga, itu Mbak Lina. Aku membungkam mulutku. Bagaimana bisa? Mbak Lina kini diikat di tiang besar di suatu ruangan. Bahkan Mbak Lina banyak luka lebam di sekujur tubuhnya. Kenapa ini? Indah, kenapa Mbak Lina diikat seperti itu? Tanya aku. Mbak Lina bikin kesalahan, Mbak, ucapnya tanpa mengelakkan nafas. Kesalahan apa? Mbak Lina menginjak bunga kantilnya Putri Sukma sampai bunga itu rusak, Mbak. Padahal bunga itulah yang akan menjadikan kecantikan Putri Sukma bertambah 2 kali lipat. Aku tercengang melihatnya. Aku juga mengerti, bunga kantil itu bukan bunga sembarangan. Ada ritual tertentu yang dapat membuat bunga itu menjadi salah satu syarat untuk kecantikannya Putri Sukma. Lalu bagaimana ini Indah?
Bahkan bukan hanya itu, Mbak. Mbak ingat, Mbak Lina pernah memakan hidangan di sini, menjadikan dirinya sebagai pelayan bagi penjaga-penjaga rumah ini, dan itu adalah bentuk imbalan. Penuturan Indah membuatku tercengang untuk kedua kalinya. Pelayan. Aku mengerti pelayan seperti apa yang dimaksud Indah. Bagaimana ini ya Rob? Aku kesal. Tapi aku juga kasihan pada Mbak Lina. Kesal karena dia tetap mengacuhkan ucapanku dan bertindak semaunya. Tapi aku tak tega membiarkan dirinya senelangsa ini. Kita harus apa sekarang? Tanya aku. Ini harus Mbak yang lakukan di sini. Untuk membuka pintu ini, Mbak, Mbak harus menemukan kunci di ujung lorong sana, seorang diri, Mbak. Maaf aku tidak bisa membantu. Dan satu lagi, Mbak punya waktu sebelum jam 2 malam. Tutur Indah kepadaku. Apa tidak salah? Aku hanya memiliki 2 jam dari sekarang. Tanyaku. Indah mengangguk. Aku tidak banyak berpikir. Aku kini melangkahkan kakiku dengan cepat, melewati lorong-lorong gelap itu seorang diri. Aku bahkan sampai lupa menanyakan ruangan yang manakah yang tersimpan kunci itu. Aku tak peduli. Lebih baik aku mencari satu persatu di setiap ruangan. Brak! Aku terlonjak kaget. Suara apa itu? Aku menatap sekeliling. Sunyi. Dan tak ada siapapun di sana. Aku melangkahkan kakiku perlahan. Begitu terkejutnya aku tatkala melihat bayangan besar di ujung sana. Sayup-sayup bayangannya hilang. Mungkin karena pencahayaannya di lorong ini hanya terbantu oleh obor yang ditempel di dinding. Langkah kakiku itu bak raksasa besar yang akan menerkamku. Dengan segera aku bersembunyi di sebuah ruangan. Ya Allah, liriku mengintip dari celah pintu. Aku terhenyak, menyadari sosok makhluk di depan sana. Aku tak kuat, aku ingin pulang. Raungku dalam hati, aku menangis terisak. Saat aku mendongak, aku baru sadar bahwa ini adalah sebuah ruangan kumuh. Ada sebuah kasur dan lemari tua. Beberapa frame foto usang yang terpampang di dinding kamar ini. Ruangan ini hampa. Sepertinya tidak ada siapapun yang ingin menghuninya. Aku memperhatikan deretan frame foto itu. Ada sebuah foto yang mengalihkan perhatianku. Foto dengan sepasang suami istri tengah menggendong seorang anak perempuan yang hanya memiliki 2 gigi. Seolah ada kekuatan magic. Kini aku berada di gapura yang pertama kali aku lewati. Seperti mimpi, aku berjalan seorang diri. Namun tak ada siapapun orang yang menyapaku. Aku melihat seorang anak perempuan yang kini melintas di hadapanku. Aku merhatikannya dengan teliti. Iya, aku ingat. Itu adalah anak perempuan yang ada di foto tadi. Anak itu tampak gembira. Kakinya berlari-lari kecil, menghampiri sang ibu yang kini berjalan menenteng sebuah kresek. Ibu, lihat, aku dapat ikan. Serunya gembira. Perasaan hangat menjalar di tubuhku. Wah, bagus, Nduk. Nanti kamu simpan di botol ya. Ayo kita pulang. Ibu akan buatkan makanan enak untukmu. Ucap wanita setengah baya sambil menuntun anak itu. Keduanya tampak gembira. Aku berinisiatif untuk terus membuntuti keduanya. Sepanjang perjalanan pulang, banyak sekali tatapan mata yang memandang tak suka. Neneng kresek saja udah bangga. Pasti isinya ya daun saja. Daun terus sampai mati, kayak kambing saja. Jelata kayak gitu, ndak pantas tinggal di sini. Noh, di gunung saja Mbak Yu. Kata-kata itu membuatku mengepalkan tangan. Ingin sekali aku rasanya menimbuk mulut-mulut pedas seperti cabai rawit itu. Aku menatap sedih pada ibu dan anak tadi yang hanya bisa tersenyum dan mengabaikan lontaran cibiran pedas tetangganya. Hingga kini terlihatlah sebuah gubuk reot. Aku ingat,
Itu seperti rumah Simba. Apa ini? Adakah kaitannya dengan semua ini? Aku tetap setia memantau keduanya. Assalamualaikum, Ajeng pulang bu, sama Irna. Ini ada lauk bu. Ucap wanita setengah baya itu, membuka pintu dengan pelan. Aku mengintip dari celah kayu di sampingnya. Dari dalam, aku lihat seorang gadis yang kini menunduk. Ia menangis. Sudah Nduk, tidak apa-apa. Ucap Simba menenangkan. Siapa dia? Ini semua gara-gara ibu. Bapak meninggal di ladang, jadi kita nggak bisa makan enak lagi. Sontaknya tanpa histeris. Ya Allah Nduk, nyebut Nduk. Tidak boleh seperti itu. Kita harus syukuri. Lihat adikmu, kasihan dia. Ucap wanita setengah baya. Aku capek bu. Aku selalu dihina. Aku anak yang buruk rupa. Aku korengan karena tidur di kasur yang banyak rayapnya. Tubuhku rusak. Andai saja aku anak orang kaya, pasti aku akan bisa mengurus diriku. Bahkan mungkin dengan aku yang buruk rupa ini, aku akan dirumati karena anak orang terpandang. Ucapnya mengentakkan kaki, lalu berlalu masuk pada suatu ruangan. Sabar Yondo, ibu di sini, biarkan saja. Ucap Simba pada si ibu yang kini tengah sesenggukan. Irna, kamu mandi Yondo. Habis itu Irna ikut paman Andi. Ucap si ibu. Tunggu, kenapa tidak aku lihat gadis remaja itu di dalam foto frame yang terpanjang di dinding? Brak. Aku terhenyak menyadari bahwa aku masih di ruangan tadi. Dengan segera aku bersembunyi di bawah kolong ranjang. Suara itu lagi. Ya Allah, apa lagi ini? Aku membungkam mulutku agar tidak bersuara. Nafasku sesekali ku tahan. Saat ada sepasang kaki besar berbulu lebat. Cairan-cairan hitam menetes di tiap lantai. Bau busuk, bau amis, dan bau gosong itu bercampur padu. Sangat menyengat. Membuat aku mati-matian menahan nafas agar aku tidak muntah dan tidak bersuara saat ini. Aku menangis dalam diam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batinku. Kang Mas, kenapa ada di sini? Kau bilang ingin ke kamar mandi sebentar. Ayo kembali. Suara itu membuatku sedikit lega. Sebentar. Bukankah itu suara Putri Sukma? Lantas, siapa makhluk menyeramkan itu? Apakah dia yang tadi kulihat di pelaminan? Secepat itukah dia ada di belakang? Ternyata aku lupa. Dia bukan manusia. Aku hanya mengecek saja. Tadinya aku ingin memastikan bahwa pengawalku akan mendapat jamuan tumbal segar dua pemuda yang kau culik. Tadi aku tak dapat melihatnya di ruangan lorong di sebelah sana. Jadi aku memastikan untuk mengeceknya di lorong sini. Suara itu berubah lembut. Aku terpana. Kaki yang kulihat tadi penuh dengan bulu, kini berubah menjadi kaki putih dan kekar. Bak milik pangeran kerajaan dan sepatu sandal emas yang melekat di kakinya. Jamuan itu akan kusajikan secepatnya. Mungkin akan ada tambahan lezat untuk para abdimu. Terdengar kekan dari mulut Putri Sukma. Aku memejamkan indera pendengaranku. Apa itu? Seorang perawan yang bisa membuat puas para abdimu. Mbak Lina dalam bahaya. Aku harus segera menemukan kunci itu. Sepasang langkah itu tak kembali ku dengar. Dengan segera aku keluar dari tempat persembunyianku. Aduh, aku meringis pelan saat kakiku tersandung kaki ranjang. Tepat kala aku tersandung, mataku melihat sebuah kotak kayu kumuh di samping lemari. Apa itu? Lirihku pelan. Lenganku mulai meraih kotak itu.
Aku buka perlahan. Di dalamnya terdapat foto diriku dan Mbak Lina. Mataku membulat. Itu foto diriku dan Mbak Lina saat kami berada di pasar sore. Di sana terdapat tanah merah dan bunga kantil. Apa ini? Aku segera meraih foto itu, lalu memasukkannya pada saku celanaku. Saat aku ingin beranjak, namun dengan segala kesialan bau kananku kembali menubruk lemari, hingga sesuatu jatuh dari atasnya. Apa itu? Kunci. Ya, itu kunci. Terima kasih Allah. Aku segera mengambilnya, lalu keluar mengendap-endap dari ruangan itu. Aku berlari tertatih. Rasanya ingin menyerah saja. Banyak luka lebam di kakiku, dan tentu saja itu terasa amat nyeri. Aku menghela nafas sebentar, nafasku tersengal. Mbak, aku segera berbalik. Astagfirullah, teriakku saat melihat Indah yang kini kembali pada wujud aslinya. Maaf Mbak, aku telat, dan kini aku tak bisa membantu Mbak. Aku pergi Mbak. Acara sudah selesai. Aku harap Mbak bisa selesaikan ini sendiri. Ucapnya dengan kepala yang ia tenteng di lengannya. Indah. Lirihku menangis terisak melihat kepergian Indah yang kini berjalan mengikuti rombongan tamu yang tadi aku lihat di luar. Suara itu, suara sebilah besi yang dipukul pada kepalanya. Sebuah komando yang membuat Indah kini berjalan di deretan tubuh tanpa kepala itu. Kepalanya berputar ke arahku. Ia tersenyum getir. Dapat kulihat senyum tulusnya walau wajahnya tak lagi sempurna. Aku tersenyum sambil menangis. Terima kasih. Lirihku. Aku menghapus kasar air mataku. Aku kini bergegas untuk melepaskan Mbak Lina. Aku putar kunci itu. Dan berhasil. Mbak, ucapku, menghampiri Mbak Lina yang kini lemas tak berdaya. Aku buka lilitan tali itu. Ayo Mbak, kita harus keluar. Ucapku memapah tubuh Mbak Lina. Aku bahkan tak ingat semua barang-barangku. Yang penting aku dan Mbak Lina selamat. Aku memapahnya ke sebuah gubuk yang telah kusimpan dua remaja tadi bersama Indah. Mbak di sini dulu ya, ucapku pada Mbak Lina. Ia hanya mengangguk pelan. Keluarin gue mau balik, ucap seorang remaja yang tadi sempat menuduhku. Diam, akan aku bantu. Tolong sekarang diam, sentakku. Remaja itu tampak terdiam. Aku kembali menutup pintu gubuk dan berjalan ke halaman depan. Astuti, jantungku berpacu 2 kali lipat. Aku berbalik. Ini bayaran kamu. Setelah ini, kamu bisa pulang. Maaf aku tak bisa mengantarmu ya, ucap Putri Sukma tampak ramah padaku. Ia memberikan sebuah amplop coklat tebal padaku. Aku mengangguk. Terima kasih Putri. Aku segera mengemasi barangku di dalam kamar. Aku hanya membawa barang-barang penting saja. Pakaian bahkan alat rias tak ku kemas lagi. Aku hanya mengambil handphone juga powerbank, charger milikku dan Mbak Lina. Aku segera melangkahkan kaki menuju pintu samping rumah. Mbak, ayo kita pergi. Dan kamu tolong gendong saja temanmu itu, ucapku pada Mbak Lina dan pada pemuda yang kini terduduk dalam diam. Aku mulai memapah Mbak Lina. Dan aku lihat pemuda itu kini menggendong temannya. Kita lewat belakang saja, ucapku. Kami melewati semak belukar juga akar-akar pohon yang merambat pada dinding pembatas rumah ini. Aku mulai mengambil tali, lalu menarik Mbak Lina, juga kedua pemuda tadi. Banyak kesulitan yang dilalui.
Dan pada akhirnya kami bisa bebas dari kawasan tadi. Aku mempercepat langkah kembali. Entah seberapa jauh jalan yang kita lewati. Samar-samar, aku melihat jalanan yang pertama kali aku lewati bersama Simbah. "Ayo, sedikit lagi," ucapku tertatih. "Tut, Mbak gak kuat," lirih Mbak Lina kepadaku. "Ayo Mbak, sedikit lagi kok," ucapku. "Kita gak punya banyak waktu Mbak." Saat aku mulai melangkahkan kaki menuju jalan pulang, sebuah siluet hitam menghalangi perjalanan kami. Alangkah terkejutnya saat siluet bayang hitam itu berubah menjadi makhluk berbulu besar yang menghalangi perjalanan kami. Lidahnya menjulur menyentuh tanah. Cairan hitam berbau busuk itu terus menetes. Matanya bulat sempurna berwarna merah, menandakan makhluk itu kini sedang marah. Kuku panjangnya menggores pohon di sampingnya. Makhluk itu kembali menggeram. Tubuhku bergetar, tunggaiku begitu lemas. Pemuda yang tengah menggendong satu temannya juga kembali terduduk. Aku memejamkan mataku sembari memeluk Mbak Lina. "Ya Allah, bantulah hamba," ucapku. Mbak Lina berteriak saat tangannya tergores kuku panjang makhluk itu. Mataku memerah. Saat ini ketakutan hilang. "Dasar makhluk jelek!" teriakku sambil mengambil sebilah kayu di belakang Mbak Lina. Makhluk itu kembali menggeram. Dasar manusia bodoh, ujar makhluk itu. Aku memanas. Di satu sisi aku emosi, di sisi lain nyaliku juga ikut ciut. Dengan berani aku mengambil kabel data dalam tas ranselku. "Bismillahirrahmanirrahim," ucapku sambil memecutkan kabel data itu pada makhluk di depanku. bocah sialan. "Allahu Akbar," teriakku berkali-kali sambil memecuti makhluk itu secara babi buta. Makhluk itu perlahan mengepul menjadi asap hitam. Aku mengembuskan nafasku kasar. Rasanya lelah sekali. Aku hanya ingin pulang. Tubuhku ambruk. Tak tahan beranjak. Aku mengesot mendekati Mbak Lina. "Mbak gak apa-apa?" tanyaku pada Mbak Lina. "Maafin Mbak Tut, ini semua salah Mbak." Mbak Lina terisak. "Sudah Mbak, tidak apa-apa. Itu sudah terjadi. Sekarang kita harus cepat pulang." Ucapku kembali berderai air mata. "Mbak gak kuat Tut. Kamu bantu saja dua pria itu. Biarkan Mbak sendiri di sini. Mbak udah capek Tut. Ini semua salah Mbak." Ucapnya sambil menangis. Aku berhambur ke pelukan Mbak Lina. "Mbak, tidak boleh begitu. Ini semua harus selamat Mbak. Ingat kan, kalau Mbak sukses, Mbak mau ngundang aku buat nikahan Mbak nanti. Terus mau ngajakin aku jalan-jalan bareng keluarga Mbak." Aku terisak. Tak kuat rasanya membayangkan aku membiarkan Mbak Lina seorang diri, sementara aku mementingkan diri sendiri untuk selamat. Lenguan itu membuat kami menoleh. "Jen, lo sadar bro?" ucap pria tadi sumringah. Lalu ia memeluk erat temannya di pangkuannya. Air," ucapnya. Aku segera merogoh tas ranselku, membawa air mineral yang kubawa tadi. Gue mau pulang." Pria itu terisak. "Sabar Jen, gue juga mau pulang," timpalnya. Pria dengan wajah blasteran itu menatapku dan Mbak Lina. Siapa mereka?" "Kita sama-sama korban di sini. Saya Astuti.
Dan ini kakak saya, Mbak Lina, ucapku. Gue Ardi, ini temen gue Jennifer. Gue sama-sama ngedaki waktu itu. Gue ngebantah orang-orang yang jaga gunung. Dengan alibi gue pasti pulang selamat daki gunung di malam satu suro. Ternyata gue salah. Gue gak sadar kalau tindakan gue bawa malapetaka. Dan waktu gue sadar, gue lihat lo bawa gue ke gubuk itu sama wanita tanpa kepala yang gue lihat waktu itu, ujar pria di sampingnya. Aku mengangguk paham. Sekarang kita cari tempat istirahat yang aman. Lalu kita cari jalan keluarnya sama-sama. Ujarku memaksakan tubuhku untuk berdiri, lalu memapah Mbak Lina kembali. Tepat saat aku menyadarkan tubuh Mbak Lina, kini tubuhnya bergetar hebat. Matanya melotot melihat ke atas. Aku ikut mendongak. Alangkah terkejutnya aku saat melihat Putri Sukma melayang di atas pohon dengan wajah mengerikan. Wajah buruk rupa yang terlintas saat bayangan waktu itu kini begitu jelas terlihat. Aku sadar bahwa sebenarnya gadis buruk rupa itu adalah Putri Sukma. Kalian tidak bisa kabur kemanapun. Kalian sudah aku tumbalkan untuk kecantikanku, ucapnya kini melayang turun, mensejajarkan posisinya denganku. Aku tergugu. Aku menangis dalam diam. Astuti, kamu cerdik sekali. Tapi sayang, kamu tidak akan selamat, ucapnya padaku. Kukunya menyentuh pipiku. Bau busuk yang pertama kali aku cium di kamarku kini tercium kembali. Tubuhku menggigil. Jangan, Duk. Biarkan mereka selamat. Sudah banyak korban yang kamu tumbalkan untuk kecantikanmu, ujar seseorang. Aku tidak tahu. Aku begini karena ibu. Kenapa aku cacat dan buruk rupa? Aku sedih. Orang-orang selalu menghinaku. Karena semua itulah aku mewujudkan caraku dengan cara gila seperti ini, bentak Putri Sukma marah. Aku tertegun menyaksikan perdebaran ibu dan anak di depanku. Sudah, Duk. Ibu mohon jangan seperti ini. Sudah, tidak akan. Aku akan terus mencari tumbal agar aku cantik. Aku sudah bersusah payah untuk sampai di titik ini. Dan lihat, targetku kali ini rupanya cerdik sekali ya, ucap Putri Sukma kini mengitari tubuhku. Aku bergetar tak kuat rasanya ada di posisi ini. Aku tahu ibu ini salah. Tapi hanya ini yang bisa aku lakukan untuk memperpuas dendamku. Maaf jika ibu tidak terbelenggu dalam ikatan yang kubuat dengan Raden Broto. Karena nyatanya Raden Broto yang mampu membuatku menjadi cantik. Bahkan menjunjungku bagaikan ratu. Hingga ku rela menumbalkan semua warga kampung menjadi tubuh tanpa kepala itu. Dan aku juga rela membunuh ibu juga, Mbak. Aku sedih. Maafkan aku, ujarnya sendu. Tapi maafkan juga untuk kali ini. Aku tak bisa membiarkan mangsaku lolos begitu saja. Karena target kali ini adalah target paling berharga untukku. Bahkan membuat kecantikanku akan abadi. Ucapnya kembali tertawa, lalu menjambak kerudungku dengan keras. Tidak. Teriakku benar-benar terasa sakit sekali. Bahkan tubuhku ikut terhuyung dan terseret oleh Putri Sukma. Jangan, Duk, teriak Mbak Ajeng. Kenapa, Bu? Apakah gadis ini orang yang selalu ibu lindungi? Bahkan ibu tak memberikan sedikit celah pun bagi aku yang sudah lama mengincar gadis ini. Karena ibu pilih kasih, ibu hanya sayang pada Nawang, serunya meninggi. Aku terhenyak. Nawang, itu adalah ibuku. Sebenarnya apa ini? Putri Sukma dengan sigap membaca sebuah mantra. Aku memejamkan mataku.
Di tengah kesakitan yang mendera, aku rapalkan doa yang aku bisa. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Ucapku berkali-kali. Ah! Teriak Putri Sukma. Tangannya terlepas. Aku membuka mata. Mataku membulat sempurna. Indah, lirihku. Dia mencabut paksa susunan bunga kantil di rambut Putri Sukma. Lepaskan aku, sialan! Teriak Putri Sukma. Wajah juga tubuhnya mengelupas. Sedangkan Indah masih bersikeras mencabut paksa bunga yang tertempel di rambut Putri Sukma. Indah. Aku tergugu melihat Indah yang kini perlahan pudar menjadi abu. Indah, jangan. Ucapku terisak. Putri Sukma hilang tak berbekas, menyisakan bayangan lembut para warga desa. Jiwa yang ditumbalkan juga Mbak Aje dan Simbah kini tersenyum. Pulanglah, keluarga kalian sudah menunggu di depan sana. Ucap Simbah pada kami. Aku menangis, tak kuasa atas kepergian Indah. Mbak tahu kalau Putri Sukma kalah dengan bangsa lembut, dia akan dipenjara di kediaman Raden Broto. Lalu bagaimana nasib lembut yang menang itu? Dia akan melebur juga, Mbak. Dan dia juga akan terbebas. Hanya saja itu adalah hal yang teramat menyiksa. Melebur untuk bebas itu tidak gampang, Mbak. Sakitnya sepadan dengan terpanggang di atas api. Dan keadaan itu harus tepat, Mbak. Kondisi yang memang bisa memancing Putri Sukma keluar dari wilayah kekuasaannya. Tapi aku juga tidak sanggup untuk melakukannya. Ucap Indah terkekeh. Aku kembali menangis. Ucapan Indah tempo lalu berputar di pikiranku saat ini. Ayo Tut, kita pulang. Ucap Mbak Lina merengkuh pundakku. Terima kasih Indah, kamu hebat. Buktinya kamu bisa melakukannya. Lirihku mengusap air mata. Aku tertatih kembali, berjalan gontai mencari jalan keluar. Cahaya matahari mulai menyusup di antara pohon-pohon tinggi nan rimbun. Langkahku tertatih. Duk! Teriakan itu membuat langkahku lebih cepat. Di depan sana, ya, itu ibu. Aku berhambur pada pelukan ibu. Bu, maafin aku, Bu. Aku terisak dalam pelukannya. Tidak apa-apa, Nduk. Yang penting kamu selamat. Ucap ibu mengelus kepalaku. Aku memandangi sekitar tempat ini. Tempat yang pertama kali aku kunjungi. Motor Mbak Lina dan barang-barang masih ada di dekat pohon beringin tua. Kedua pemuda tadi tertutup lemas. Mereka meminjam ponsel Mbak Lina untuk menghubungi teman mereka. Aku masih tergugu dalam pelukan ibu. Deru suara mobil kini terdengar. Pintu mobil itu ikut terbuka. Mereka menyambut bahagia kedua temannya yang hilang. Aku ikut tersenyum. Terima kasih atas bantuannya. Hal ini pasti akan kuingat. Jangan lupa berkabar ya. Nomorku sudah ada di ponsel kakak kamu. Ucap Ardi yang kini berjongkok di hadapanku. Aku tersenyum lalu mengangguk. Mbak Lina kembali mengambil ponselnya. Saya duluan Pak, Bu. Ucapnya lalu melangkahkan kakinya menuju mobil bersama teman-temannya. Mereka melambaikan tangan. Kami masih memperhatikannya sambil mobil itu hilang di banyaknya pepohonan. Tut, Mbak bereskan dulu barang-barang. Ucap Mbak Lina memaksakan dirinya untuk berjalan menuju motornya. Duk, andai kamu tahu Bapak dan Ibu khawatir sekali. Bapak takut karena semua ini ada hal kaitannya dengan ibumu. Aku terkejut mendengar penuturan Bapak yang kini memarkirkan motornya di sebelah aku dan ibu, yang kini tengah terduduk di atas tanah tanpa alas.
Apa yang dimaksud Putri Sukma waktu itu adalah benar. Aku adalah hal yang berharga bisa dia tumbalkan secara sempurna. Karena ibu berkaitan. Memangnya ibu siapanya Putri Sukma? Aku ingat perkataan Putri Sukma saat membantah Mbak Ajeng. Apakah ibu adalah anak Mbak Ajeng juga? Aku harus mencari tahu kebenarannya. Angin berembus pelan, menyisakan aku yang kini duduk seorang diri di depan komputer. Kejadian kelam itu sudah lewat 2 bulan yang lalu. Mbak Lina kini pulang menemui orang tuanya. Entahlah, belum diketahui sampai saat ini siapa yang membayar lunas semua utang Mbak Lina. Dan satu hal yang pasti, Mbak Lina sangat trauma dengan pekerjaan meriasnya. Hingga kini ia beralih menjadi pengelola perkebunan karet di daerahnya. Banyak hal aneh yang ditemukan dari kejadian itu. Setelah pulang, saldo rekening kembali seperti semula. Bahkan amplop coklat itu hanya berisikan kepingan daun saja. Aku tertegun dalam diam. Jariku bahkan enggan untuk menari kembali di atas alat ketik. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Sampai jumpa kembali di judul cerita baru berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.